Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat menunda implementasi rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa Candi Borobudur. Sebelumnya pemerintah berencana memasang tarif Rp750.000 untuk naik ke area stupa Candi. Rencana ini merupakan mengundang respon pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Kami akan membahas selengkapnya mengenai Candi Borobudur secara lebih mendalam dalam segmen indikator kali ini. Pemirsa, Candi Borobudur sendiri merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Candi Borobudur ini unik pemirsa karena ini merupakan situs bersejarah yang dibangun tahun 770 sampai 825 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Shailendra. Dan memang perawatannya atau konservasinya ini memang perlu dilakukan supaya dapat tetap dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Namun memang perawatan ini berbeda dibandingkan dengan destinasi wisata lain yang merupakan destinasi wisata alam. Seperti contohnya Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga Manado, Bitung, Likupang. Sehingga perlu dikonservasi atau dilakukan penjagaan secara spesial. Dan kalau kita lihat di tahun 2018-2019 memang minat pengunjung untuk datang ke Candi Borobudur ini sangat besar, terutama untuk peturis dari domestik. Kita akan lihat data berikut ini dari Badan Pusat Statistik, yang mana pada tahun 2018 ada 3,6 orang yang datang ke Candi Borobudur. Dan tahun 2019 naik tingkat kunjungannya menjadi 3,7 juta. Dan di antara angka 3,6 sampai 3,7 juta ini hanya 5-6% yang merupakan kunjungan dari turis asing. Sementara sisanya adalah turis domestik. Dan kalau kita lihat di tahun 2020 pemirsa, ini memang turun drastis, hanya 965.000 pengunjung karena adanya pandemi COVID-19. Namun kalau kita lihat memang kunjungan ini melampaui kapasitas dari Candi Borobudur itu sendiri. Yang mana berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebenarnya Candi Borobudur ini hanya mampu menampung 300.000 sampai 400.000 pengunjung dalam 1 tahun. Sehingga kalau kita lihat jumlah kunjungan tahun 2018 dan 2019 ini sudah lebih hampir 10 kali dari kapasitas yang bisa ditampung oleh Candi Borobudur atau sekitar 1.200 kunjungan per hari. Akibatnya pemirsa, saat ini kondisi stupa Candi Borobudur sudah tergerus 5 cm dari kondisi awal. Dan tentunya ini mengundang perhatian berbagai pihak dan juga pemerintah, sehingga ada rencana untuk membatasi jumlah kunjungan ke stupa Candi Borobudur. Kita akan lihat salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membatasi kunjungan dengan menaikkan harga tiket, yaitu Rp750.000 untuk naik ke stupa untuk investor, untuk turis domestik, dan $100 untuk turis mancanegara. Namun kalau kita lihat saat ini memang harganya masih sesuai dengan harga sebelumnya, belum ada perubahan, yang mana harga tiket turis domestik itu Rp50.000 untuk 1 kali kunjungan, dan untuk harga tiket masuk turis mancanegara ini $25 atau sekitar Rp362.500 untuk kunjungan ke Candi Borobudur dengan luas lebih dari 1.000 hektar. Kita akan lihat juga dalam infografis selanjutnya pemirsa, bahwa sebenarnya harga dari Candi Borobudur ini bagaimana jika dibandingkan dengan situs bersejarah lainnya yang serupa di luar negeri. Contohnya di Angkor Wat di Kamboja, untuk mengunjungi objek wisata ini tiket masuk turis mancanegara ini $37 atau Rp533.000, lebih tinggi dari tiket masuk ke Candi Borobudur saat ini. Sementara untuk turis domestik ini digratiskan, namun kalau kita lihat komposisinya memang berbeda komposisi kunjungannya. Di Angkor Wat ini mayoritas yang datang adalah turis asing, karena memang selain Angkor Wat ada beberapa objek wisata lainnya yang menarik di kawasan tersebut, sehingga menarik minat dari turis mancanegara. Dan kalau kita lihat di Peru pemirsa, ada Machu Picchu yang juga situs sejarah.
mirip dengan Candi Borobudur dan juga Angkor Wat, yang mana tiket masuknya ini dipatok sebesar $60 atau 870.000 untuk turis mancanegara, dan turis domestik $31 atau 449.000. Ini masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif Candi Borobudur, dan perlu juga dipertimbangkan biaya kereta apinya ini minimal $120 sampai paling mahal $500 untuk satu kali perjalanan, sehingga ini bisa dilihat bahwa Candi Borobudur memang biaya tiket masuknya masih cenderung terjangkau jika dibandingkan dengan dua destinasi wisata lainnya. Terakhir pemirsa, namun memang upaya konservasi memang perlu dilakukan untuk menjaga Candi Borobudur supaya bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan kalau kita lihat memang pengunjung ini dibatasi maksimal 1.200 orang dan menggunakan sandal khusus. Dan saat ini pun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih terus mengkaji dan juga menerima masukan dari berbagai pihak untuk dapat formulasi yang tepat supaya pemerintah bisa melakukan konservasi sekaligus bisa membuat masuk ke Candi Borobudur ini terjangkau bagi seluruh kalangan serta kompetitif jika dibandingkan dengan situs sejarah lainnya. Kita berharap kebijakan ini bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa diformulasikan dengan baik dan terjangkau untuk seluruh pihak.